Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa muallimina wa man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Meneruskan bab berprasangka baik terhadap Allah ketika saat menghadapi ujian yang usri, ujian yang susah. Di bab 28 halaman 76 itu qala musannifu rahimahullah mim baqiyati umrika, saking turahane umur ira fid dunya ing dalam dunya, ya fasara'a mongko cepet-cepet sira bil audati kelawan bali ilal imani maring iman bil wahidil ahad, iman menyang zat kang tunggal. Oleh bali qabla ayat tiyaka ing dalem sadurunge yento nekani ka ing sira apa al mautu mati. Dari sisa umur di dunia ini, lekaslah kau kembali kepada iman, kembali kepada Tuhan yang Maha Esa sebelum maut menjemputmu. Hatta tanalah, sehingga merkoleh siro al-ma'unata ing pertolongan minallahi saking Allah Ta'ala, sehingga kamu akan mendapatkan pertolongan dari Allah jikalau hatimu yang asalnya iman selain Allah kang tunggal menuju iman terhadap Allah kang tunggal. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala fi surati Zumar al ayata ing ayat 54. Wa ani bulan do baliya sira kabeh atine menungso bali ila rabbikum maring iman pangeran sira, wa aslimu lan padha nek kuwi wis iso bali, wa aslimu lan bakal bisa pasrah sira kabeh, wa aslimu lan pasrah sira kabeh lahu krana arai rabbakum. Oleh bali mingkobli ayat tiyakum ing dalam sakderenge yento nekanikum ing sira kabeh apa al adzabu kematian, tsummalatun sorun, jikalau kau tidak mau kembali
maka latun sorun mongko ora bakal merkoleh pertolongan sira kabeh. Berarti piye, Pak? Ya golongan hati yang tidak mau terima tauhid itulah golongan yang belum dikatakan kembali kepada Allah, yang pada jatuh akhirnya dalam kematian dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Tapi jikalau miturut ayat itu Anda sudah kembali kepada Allah Al-Haq, maka tsummatun sorun, maka Allah akan menolongmu. Itu mafhum mukhalafah dari ayat tersebut, pengertian kebalikan. Ainani aihadihi ainani utawi iki iku bab kang rangake mripat loro. Khalaqa wis ndadekake sapa Allahu Gusti Allah anasa ing menungso min unsura ini saking dua mripat, dua unsur. Huma utawi unsura ini iku al jasadu waruhu, ya unsur jasmani dan rohani. Walikuli min humalan iku kedue saben-saben saking apa min huma saking unsura ini ainani utawi Allah ndadekake mripat luru huma utawi huma yo ainani iku ainul basariyati mripat kang bangsa basariyah. Manungsa berarti apa? Jasmani. Wa ainul basirati lan meripat basirah berarti meripati roh. Allah telah menciptakan atau memberikan terhadap semua manusia dua mata, dua unsur jasmani dan rohani, dan setiap jasmani dan rohani Allah juga membekali dua mata. Wal ainul jasadiyatu utawi mata kang bangsa jasmaniyah iku tahdibu duweni maksud utawa tujuan ila suhudi wujudil makhlukati maring nyekseni wujude pira-pira makhluk. Adapun mata jasmani untuk bertujuan untuk dibuat menyaksikan wujudnya makhluk, sehingga mata jasmani iki bisa melihat dan membedakan, oh iki jalan, ini bukan, begitu seterusnya. Bainama al-ainul ruhaniyatu ing dalem sekirane utawi meripat rohaniyah, sedangkan meripat rohaniyah iku tahdifu duweni maksud utawa duweni tujuan ila suhudi wujudillahi kanggo nyekseni menyang wujudnya Allah, yaitu dibalik semua dunia ini ada alam sir, alam yang rahasia yang hanya bisa dilihat oleh mata hati. Itulah Pak yang dimaksud wujudnya Allah. Idza kanat tatkalane ana apa al ainu moto meripat iku amyaan posisine meripat dalam keadaan wuta, yola tubsiru basaron, mongko ora bakal bisa nyawang ndelok melihat apa ain basaron kelawan apa, kelawan cetha, kelawan jelas. Apabila
ada mata yang dalam keadaan buta, maka mata itu tidak akan bisa melihat objek atau tidak bisa melihat objek dengan jelas. Kalau mata dohir berarti tidak bisa melihat wujudnya makhluk. Kalau butanya mata batin berarti tidak bisa melihat wujudnya Allah. Yang dimaksud melihat wujudnya Allah iki apa, Pak? Ngeten. Ada yang di tingkatan su'aul basirah. Hatimu bisa merasakan, mengimankan utawa rasa sing muncul bahwasanya segala makhluk obai iki gerake lingkunu ada yang menggerakkan, yaitu Allah. Berarti jenengan makrifat di tingkatan su'aul basirah. Nek cara Kanjeng Nabi, fa illam takun ya roka. Kalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, minimal kau harus merasa kalau selalu dilihat oleh Allah. Artinya Anda merasa dan meyakini semua Allah yang menggerakkan. Lah kebanyakan ulama tasawuf ahli sunnah wal jamaah itu ada di situ. Karena takut apa? Takut syirik. Kalau sampai innani anallah wedi sian, iku kebanyakan. Makanya nggak berani untuk ke jabariyah sistemik, nggak berani. Kebanyakan. Tapi berarti ada yang berani. Untuk memurnikan tauhid, iku banyak yang nggak berani. Iki biasanya disebut as'ariyah. Biasanya gitu. Ahli sunnah wal jamaah itu al-as'ariyah. Tinggal tik mantan wedi masa sih aku iki Allah, ngene lho. Padahal itu ada proses fana dulu. Setelah fana pasti akan makrifat. Murni udah tauhid. Makanya saya kalau ditanya bagaimana komentar saudara Son tentang Syekh Siti Jenar, betul murni tauhid. Cuman kita yang tidak paham maksudnya innani anallah. Oleh karena kita masih berdiri di su'aul basirah, ya menuduh si An Siti Jenar iku ngaku-ngaku Tuhan. Ora usah wedi, lah nyapa wedi. Jenengan nggak akan takut kalau jenengan iki betul-betul ketauhidan Anda murni dengan bentuk dan bukti. Siapa yang menggoreng kau sampai di fana dan di makrifat itu? Kembali lagi ke Allah. Biar sampean nggak takut, sampean kudu gecokan itu. Memang ada Pak ayat yang mengatakan bahwasanya siapa yang mengatakan dirinya Allah, maka dia ke buku musyrik. Coba dilihat Al-Anbiya 29, itu jawabannya. Terus apa hubungannya antara ayat 25 dengan 29? Inilah Pak yang sering kusebut tingkatan sirul asr itu, pertama su'aul basirah, lalu ainul basirah. Ini akhirnya nyampe lah ke hakul basirah, dan disitulah dikatakan innani anallah. Aidzul matan sadidan, maksud daripada tidak bisa melihat dengan jelas, aidul matan tegese gelap sadidan kang peteng, sadidan kang nemen atau gelap gulita.
ya otomatis kita nggak akan bisa membedakan si A si B itu siapa, iki meja, iki gelas, nggak bisa karena posisi mata kita gelap gulita. Sama hati kita nggak bisa membedakan, mohon maaf, mana Allah sing asli ahad dan mana yang bukan asli, nggak bisa. Dihantem pokoknya. Mana kehendak Allah dan mana kehendak nafsu, nggak bisa, nggak bisa Pak. Karena memang zona kita itu masih di su'aul basirah, masih mengatakan dua hal itu saling berperan, dua hal yang bisa berperan. Karena akali sik dinggo, coba akali sampean putus, ya turu sampean akali putus, turu, nek turu wis gak ada apa-apa wis. Kalau tidur kita nggak tahu siapa-siapa, wong tidur. Laksana seperti itulah nantinya. Pun fa'ilam yahjubha ai lakinna, tetapi lamuno ora nutupi ha ing ain apa sayun sesuatu ya fanuru mongko dadi terang apa al mubsaru peningal ati sira utawa perkara kang den tingali. Al mubsiru perkara kang den tingali berarti wujude Allah, ai wujud ai wujudullah, ai wujudul makhluqat. Kalau mata dohir berarti jelas wis kita bisa membedakan melihat wujudin dunya. Oh iki jalan, oh iki got. Akhirnya Anda berjalan gak mungkin nyasak got karena Anda tahu melihat. Mata hati juga begitu. Ketika jenengan ibadah murni atau tidak murni, nggak mungkin Pak hati sampai niku nyembah selain Allah, karena bisa membedakan. Oh ini Allah asli, oh iki Allah mintasi, ya. Oh iki ahad betul-betul, oh iki bukan. Gak mungkin. Ahli syuhud itu akan menyembah hatinya itu terhadap selain Allah yang sebenarnya, enggak mungkin, karena dia tahu. Oh iki garangan, oh itu bukan, tahu. Oh iki karpe nafsu, oh iki karpe Allah, gak mungkin. Ahli syuhud itu nuruti, mengikuti apa sing jadi kehendak nafsu. Mengapa dia kok gak nuruti? Karena sing dituruti gak ono. Yang ada cuman Allah, jadi nuruti hanya kehendak Allah. Nafsunya sudah nggak ada. Bagaimana mungkin Anda akan mengikuti karpe nafsu? Wong nafsu sudah tidak ada. Sampun. Nurul aini al jus al jasmaniyati, utawi cahayane moto jasmaniyah iku sama den arani apa nurul ainil jasmaniyati, diarani nurullahi, diarani disebut nurullahi ing cahayane Allah. Kok iso diwastani cahayane Allah ngene, kok wujudin dunya iku diwastani nuri Allah iku ya napa? Karena nur itu terlahir dari apa? Dari urip. Roh, jerone roh ana rasa, jerone rasa iku ana cahaya, jerone cahaya iku ana urip. Berarti urip ngelahirkan cahaya, ngelahirkan cahaya, cahaya ngelahirkan rasa, rasa ngelahirkan roh. Ini proses innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebetulnya itu. Ini proses
nafi isbat sama dengan itu. Kok disebut nurullah? Isi dunia seisinya itu kok disebut nurullah itu apa? Sebab terlahir dari nur makrifat atau urip itu tadi. Artinya jikalau tidak ada wujudnya Allah, maka nggak akan tertampil wujudin dunya. Ketika saat kita duduk di nurullah, nggak akan mungkin kita akan tahu wujudnya Allah. Padahal nurullah terlahir dari wujudnya Allah. Bingung karepmu, gak ngereken aku. Yang jelas bahasa saya itu tugasnya mau nyampe notok. Ngini lu dulur, orang syariat itu memakai nurullah iki ciptaane Allah sebagai ayat, tanda bahwasannya ini tanda wujudnya Gusti, tapi tidak paham bahwasanya nurullah itu muncul dari sejatinya Allah wujud iku, sehingga nganggep ono dua hal, ada yang mewujudkan, ada yang diwujudkan, ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Kalau jenengan duduk di iman di sini, sampai ambulan gak ono ilo, mboten saged sampean dikatakan sudah sampai pada Allah, mboten saged. Ingat, Allah tidak akan pernah mau disekutukan. Allah tidak akan mau menarik satu hamba ruhnya itu di singgasananya jikalau di dalam diri hamba itu masih ada selain Allah atas wujudnya. Wis ora gelem, Pak. Kebalikannya, jikalau hati seorang hamba sudah tidak ada wujud selain Allah, artinya nurullah itu wujudnya Allah. Wis, ojo diterima ning akal. Gak iso nrimo akal ini. Maka itulah sebetulnya Anda sudah dikatakan wujudnya Allah iku sebagai dalil burhan bukti atas ketidakwujudnya selain Allah. Niki rumus yang dibawa oleh ahlul makrifah iku ya iki. Wujudnya Allah sebagai bukti atas tidak wujudnya selain Allah. Bukti burhan atau ayat nggak apa-apa. Wujudnya Allah bagi seorang ahli suhud atau ahli makrifat itu menandakan ketidakwujudan selain Allah. Berarti nurullah bukan siapa-siapa loh, Pak. Bagi ahli suhud, antara wujudnya Allah dengan nurullah itu sudah nggak ada bedanya karena sudah tidak ada dua. Kui iso nrimo gak iso nrimo dudu urusaku. Lho nggih. Tapi kula yakin kalau betul-betul hati jenengan sudah ditaruh Allah di alam musyahadah, oh ya wis bener cocote kelason biyen. Ngoten. Mesti kok sampean ngoten. Yang sementara masih miskil ya, masih belum bisa menerima, akhirnya menyalahkan saya. Suatu saat nanti jikalau siapapun anda, kalau betul-betul ditaruh Allah di dalam alam musyahadah, oh iya, dikira saya bermakalah seperti ini, berstatement seperti ini, nggak banyak yang menuduh aku penyesatan tah. Lho sak pirang-pirang, Pak. Prinsipku aku gak ngereken, I no reckon you. Aku gak ngereken dirimu. Ngoten.
Aku ngetutake apa yang menjadi tugas saya untuk menyampaikan, dan tidak ada ayat yang harus saya tutupi, saya simpen untuk pribadi saya, ndak akan, karena kami tidak punya karakter seperti itu. Makanya jenengan kalau bertanya, hetah son iki kok wani yo ngomong perkara sing gak diomong ambek ulama-ulama yang lain yang tasawuf. Lah kuwi nyene ndelok sone, aja ndelok sound system lah kuwi. Ndelok asline sing metu swara itu kondi. Setrum iki lho Pak, setrum. Nek dipateni yo gak iso metu suarane, salone sound system iki. Enggak percaya patenono. Listrike PLN. Wis gak muncul, salon-salon ini suarane matek pun. Iku dino kiamat wis. Coba sedikit aja jenengan melihat sumber suara iku dari mana. Biar enggak ada dusta di antara kita. Jenengan biar paham. Kalau Anda itu hanya melihat mesine, mixere, powere, speakere, halas, kau akan lupa dan tidak menyadari sesungguhnya suara yang muncul itu dari setrum. Kau akan lupa, gak menyadari. Sama hatimu kalau tidak kembali kepada Allah yang sebenarnya yang kami sebut ahad itu, sampai kapanpun kita hati akan melalaikan kepadanya. Wa nurul aini ruhaniyati utawi cahayane mata ruhaniyah iku yusamma den arani apa nurul aini ruhaniyah, diarani nurul makrifati ing cahaya makrifat. Wis nanti ono prosese nurullah iku kok gak padha mbek nur makrifat iku letaknya di mana. Nurullah dengan nur makrifat itu enggak ada bedanya, enggak ada bedanya keduanya, itu letaknya di mana. Nanti akan masuk dalam satu kesimpulan. Lanjut. Ilam yaj'al lamuno ora nekaake sapa Allahu Gusti Allah linurihi maring cahayane Allah nuron kelawan cahaya ya fafil absari mongko iku ing dalem peningali ati zulmatun utawi dadi peteng. Apabila Allah tidak mendatangkan nurnya di dalam hati seseorang, maka hati seseorang itu pasti gelap pada Allah. Inilah yang kumaksud nur makrifat. Wa aksu bil aksi, sebaliknya. Artinya jikalau Allah mendatangkan nur makrifat dalam hati seseorang, maka tidak menjadi zulumatun boten. Fa illam yakun mongko lamuno ora ono fi qalbika ing dalem ati sira apa sing ora ono nurul makrifati nur makrifat fasta'jil mongko mongko lekaslah mongko agi-agi sira bitolabihi kelawan nyubrih mendapatkan nur makrifat qabla ayat tiaka ing dalem sadurunge yen to nekani ka ing sira apa sing nekani al mautu perkara pati. Wis jikalau dalam hatimu belum ada nur makrifat, lekaslah cepet-cepet tok kamu mencari nur makrifat. Fa innaman mongko sak temene wong iku kana ana sapa ngunu-ngunu fid dunya apa qalbuhu
fa innaman mongko sak temene wong iku kana ana fi dunya ing dalem urip ning alam dunya apa kalbu atine man iku akma wuta ya anillahi saking Allah fahuwa mongko utawi man fil akhirati kang ana ing dalam akhirat iku akma ya wuta wa adallulan luwih tersesat sapa man apane sabilan dalane. Kalau tidak lekas-lekas kau mencari nur makrifat, ya, apabila seseorang hatinya itu dikatakan buta, maka di dunia ini maka di akhirat pun juga buta dan jalannya lebih sesat. Niki nek bahasa umum, akhirat berarti besok. Lah ngoten nggih. Wis saiki bahasa khusus. Barang siapa yang hatinya itu jauh dari nur makrifat, artinya hatinya tidak ada nur makrifatnya di dunia. Di dunia iki lho ya. Berarti ning dunya iki belum jadi akhirat. Ya fahuwa fil akhirah. Maka akhirat iki ya wuta. Artinya apa? Anda tidak akan percaya kalau sekarang ini akhirat. Ketidakpahaman hatimu, ketidaktahuan hatimu bahwasanya alam akhirat itu sekarang, berarti itu tanda dunia akhirat buta. Wa adallu, dan lebih tersesat apa nih sabilan jalannya. Artinya Anda disuruh untuk ibadah murni atau tidak murni, nggak bisa ini jadi alam akhirat. Nggak bisa ruhmu itu keluar dari alam dunia menuju alam akhirat. Karena kau terhalang oleh ngalam dunia. Padahal alam dunia iki sifatnya iki nipu. Artinya nipu ora enek, tidak ada, tapi kau menganggap ada. Olehnya kau menganggap ada karena hati kena dorongan oleh nafsu supaya mengatakan ada. Dalilnya cepat Pak. Nabi Adam dikeluarkan dari surga menuju dunia, ya dengan dikeluarkan dari alam kandung menuju alam dunia. Lo ini lo dunia, makanya bersikeke iki dunia. Wis bener mungguh awakmu, tapi mungguh aku sik salah. Sik salah. Sehingga sampai kapan ya ora iso temu, Pak. Siapa ketika saat di dunia belum bisa bertemu Allah sebab kebutaanmu, maka di akhirat pun juga begitu. Artinya sepanjang masa. Makanya bahasanya akhir kan khalidina fiha abadan, kekal. Artinya nek ning dunya sampean dunya iki belum bisa kau keluar dari dunia ke akhirat, maka kau akan selamanya utuh terhadap Allah wujudnya mekaten. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala fi suratil Al-Isra, ing dalam surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma, utawi sapane wong kana kang ana sapa man fi hadi ing dalam iki dunya iku a'ma wuta. Uta atine maksude fahuwa mongko utawi man fi akhirati iku a'ma ya wuta wa adallu sabila. Sekarang simpel mawon Pak, dari makalah jikalau hatimu itu gelap pada Allah, artinya nur makrifat belum dinyalakan, lekaslah cari nur makrifat itu. Caranya apa? Sampai kalau sudah hati bisa meniti, menata, menerima tauhid iki, terus Anda diperintahkan untuk berkholwat
Dengan zikir itulah yang kau lakukan terus menerus menjadikan hatimu akan Allah nyalakan nur ma'rifatnya. Mengapa di dalam surat An-Nur itu ada nur ma'rifat yang disebut nurun ala nurin? Apa sebabnya? Proses ayat itu lah tengah-tengah wis meh minggir ayat itu. Di tengah-tengah mulai awal diceritakan ngene. Aman cek paham. Iku diibaratno ngene ambek Gusti Allah. Kamu gak ujuk-ujuk ada di dalam gedung biskup, ujuk-ujuk tiba-tiba terus ada gambar di depanmu layar film Roma Irama. Kalau biyen niku seneng kalau satria bergitar. Wis tak goleki. Sampai kula digondol pengurus gara-gara nonton film satria bergitar. Kenangan masa lalu, Pak. Ngoten niku ngeten. Tidak semerta-merta langsung di layar itu ada gambar, enggak, ada proses. Apa prosesnya? Oke, kita urai mulai awal. Allahu nurus samawati wal ard. Yang dimaksud Allah itu adalah cahayanya langit dan bumi. Bagaimana? Ditamsilkan, dipercontohkan terhadap gedung biskup. Bisanya muncul gambar di layar itu masalahnya yang tidak kau sadari di balik itu semuanya itu ada genset, Pak, yang menggerakkan supaya muncul sebuah setrum. Lah genset ini akan bisa bergerak, yang menggerakkan dinamo, yang dinamo akan memunculkan setrum. Genset itu harus dikasih minyak. Harus. Hatimu itu harus ada yang namanya pohon basiroh itu subur. Nek gak subur gak metu. Nek sing subur basaria, wah tambah kering genset itu. Wis, boso itu sudah kau masuki minyak, bisa bergerak. Menggerakkanlah dinamo, dinamo akhirnya memunculkan sebuah setrum. Setrum ini maksimal masuklah dalam sebuah proyektor, yang di dalam proyektor itu ada yang namanya kelis. Artinya apa? Wujudi Allah lewat cahayanya tadi. Nur tadi setrum, ya, masuk di dalam hatimu, terus hatimu ada kerentek atau keinginan. Kerentek atau irodah, keinginan ini bagi ahli suhud dan ahli hijab nggak sama. Artinya nggak sama. Kalau ahli suhud gak ngakoni itu kerenteke DE, tapi keinginannya Allah, karena dia melihat asal muasalnya, Pak. Lah keinginan ini bisa nyata menjadi takdir. Kelis iki akan bisa nyata menjadi gambar di layar. Dibawalah cahaya itu lewat jendela kecil. Lensa nih lho Pak ya. Di belakang Anda niku jendela ndukur. Kula sempat ningali kok ben nonton biskup nih. Oh ndukur iku ana jendela cilik. Terus di dalam jendela iku ana lensa. Sak njero lensa iku ana kaca. Sak jerone kaca iku ana cahaya. Lah cahaya inilah berjalan tes nabrak ke layar. Akhirnya muncullah gambar. Artinya apa? Irodah kekarepan ning dodo sampean iki. Iku sebuah buku catatan. Kodok yang disebut kodok. Lah, ini tidak akan geser
dari takdir catatan ini tatkala cahaya iki membawa gambar kelis wau tes baru nyoto oh iku gambare wong gini berarti pertanyaannya adalah siapa gambar sing obah-obah ning layar iku apa bedane dengan minyak zaitun apa bedane dengan apa namanya setrum iku wis ngen-ngenen atimu tentang hal ini ya inilah maksudnya Allah itu manifestasi terhadap selain Allah dengan maksud supaya jenengan kenal. Allah melahirkan wujudnya ini supaya hambane kenal. Sebab hambane dibawahi satu amanah kewajiban menyembah, supaya menyembah benar Allah menzahirkan wujudnya ini. Sehingga mengapa Kanjeng Nabi Rasul siapapun kok mesti dibawahi wahyu intine yaitu tauhid. Ya ada di situ. Semua rasul itu diemban Pak, dibawahi emban, dibawahi amanah yaitu tentang inti daripada wahyu, intine wahyu tentang tauhid untuk mengesahkan Allah sehingga hamba ini saged nyembah dengan benar sehingga dia kenal pangerane. Akhirnya dia nggak mungkin Pak akan nyembah yang bukan pangerane, mboten mungkin. Sama kita golongan ahli hijab tidak akan menyembah terhadap Tuhan golongan kita. Mboten mungkin kita ahli hijab bisa nyawiji menyang Gusti, nggak mungkin. Menafikan dirinya nggak mungkin. Sama ahli syuhud ya juga begitu, nggak mungkin akan menyembah terhadap Tuhan yang bukan Tuhannya. Pun. Al-faslur rabi' al-uzlatu wal khalwatu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.